Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Teman SOS. Ketemu lagi dengan saya Ipan Sopian di SOS Sound of Selong Squad. Talk show-nya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi Pak Hustonul Ansori. Tepuk tangan. Nah, ada yang berbeda pada pembahasan kali ini. Kita tidak membahas tentang produk knowledge dari BPJS Kesehatan, akan tetapi akan membahas tentang pengelolaan identifikasi di BPJS Kesehatan terkhusus kantor cabang Selong. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, Pak. Pertanyaan perdana dari saya. Nah, kan pasti sobat sos semua belum familiar, Pak. Apa sih gratifikasi dan lain sebagainya? Pernah dengar tapi nggak tahu mungkin maksud dan tujuannya. Betul. Kira-kira gratifikasi itu apa sih, Pak? Ya, jadi gratifikasi adalah pemberian dalam artian luas ya, baik itu berupa uang, baik itu berupa barang, terus tiket perjalanan wisata gratis, pengobatan gratis, terus diskon rabat yang tidak wajar ya, yang dan itu terkait dengan jabatan atau posisi dari seseorang. Berarti gratifikasi itu tidak hanya melulu tentang uang ya, Betul. tapi tentang banyak hal yang itu mengganggu keprofesionalisasan kita dalam bekerja. Itu termasuk gratifikasi. Nah, tentunya Pak, di dalam gratifikasi di BPJS Kesehatan ini ada regulasi yang mengatur, Pak. Ada kebijakan apa itu, Pak? Kalau di BPJS Kesehatan sendiri itu sudah diatur terkait dengan gratifikasi itu melalui Peraturan Direksi Nomor 32 Tahun 2021 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan BPJS Kesehatan. Itu sesuai juga dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di negara kita, Republik Indonesia, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Oke, tuh. Gitu berarti Sobat SOS. Jadi kalau misalkan ada Sobat SOS di sini yang menemukan oknum pegawai BPJS Kesehatan yang tadi sudah disebutkan untuk jenis-jenis dari gratifikasinya bisa dilaporkan, Pak ya. Karena di BPJS sendiri sudah ada aturannya. Nah, kira-kira Pak, tadi sudah dijelaskan sebetulnya. Kira-kira bentuk dari gratifikasi itu seperti apa sih Pak? Apa aja gitu Pak? Baik, untuk bentuk gratifikasi itu yang perlu diingat dulu, gratifikasi itu ya menerima maupun memberi ya. Bukan hanya menerima ya. Hanya menerima aja. Hanya menerima. Itu tetap akan pasti dikenakan sanksi pidana. Jadi kembali lagi untuk bentuk-bentuk dari gratifikasi itu seperti definisinya tadi adalah pemberian, itu bentuknya ada barang, ada uang, ada paket perjalanan wisata gratis, pengobatan gratis, diskon, tiket gratis dan sebagainya. Dan itu karena jabatan maupun posisi seseorang, seperti apakah dia PNS, pegawai pejabat publik dan segalanya. Oke, jadi hati-hati nih pegawai BPJS Kesehatan juga, jangan sampai kita membantu peserta misalkan ya, tapi karena kita sudah diberikan gaji juga ya sama organisasi Pak, kalau misalkan kita masih menarik iuran dari peserta misalkan seperti itu, karena bukan iuran yang ditaikkan setiap bulan, emang kewajiban peserta itu, karena emang mengganggu keprofesionalitasan kita, itu nanti dilaporkan aja seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, saya pernah mendengar Pak, ada kata-kata bahwa gratifikasi itu adalah akar dari sebuah korupsi. Nah, ini tadi Pak berbicara sampai ke korupsi, nah kira-kira seperti apa penjelasannya Pak? Gratifikasi akar sebuah korupsi, kalau menurut saya adalah itu berkaitan dengan objektivitas kita. Kalau memang kita ada menerima gratifikasi dari orang, itu akan mempengaruhi profesional maupun objektivitas kita dalam mengambil keputusan. Contohnya, misalnya pada saat kita pelaksanaan barang dan jasa, kalau kita sudah menerima gratifikasi dari seseorang yang ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa, otomatis objektivitas kita itu sudah terganggu ataupun sudah tidak
tidak profesional lagi nanti dalam saat pengambilan keputusan siapa yang menang tender, siapa yang menang pengadaan gitu. Misalkan ada beberapa tender yang harusnya menang dari segi kualitas dan harga yang B, tapi karena kita sudah menerima gratifikasi, ya udahlah yang A aja yang menangin. Betul sekali. Nah, itu mungkin tidak adil juga ya nanti untuk si vendor tersebut. Dia itu merusak sikap profesional kita. Jadi akan condong ke salah satu betul satu perusahaan. Kadang kita nggak sadar, misalkan kita berbuat baik karena dia udah berbuat baik ke kita, ya udahlah kita berbuat baik juga ke dia, padahal itu mengganggu keprofesionalitasan dan merugikan negara keuangan negara sampai ke merugikan keuangan negara, baru mungkinnya dicap sebagai korupsi dan lain sebagainya. Korupsi, tapi kalau gratifikasi walaupun tidak benar merugikan negara, tapi kita sudah menerima itu tetap gratifikasi ya. Dan ada sanksi pidana. Nah, berarti gratifikasi sudah dijelaskan tadi juga ya sama Pak Uson, bahwasannya yang memberikan dan yang menerima itu sama-sama dicap sebagai gratifikasi. Otomatis yang memberikan dan yang menerima sama-sama dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu di BPJS Kesehatan ataupun undang-undang tentang tindak pidana korupsi itu, Pak ya. Baik. Nah, selanjutnya Pak, kan kita kadang tidak sadar nih Pak, misalkan menerima atau memberikan pemberian orang lain. Nah, kira-kira tanda-tanda kalau misalkan itu gratifikasi itu apa gitu Pak? Tandanya ya. Baik, untuk tanda itu adalah gratifikasi, walaupun pada suatu saat kita menerima gratifikasi yang tidak mungkin kita tolak, tidak wajib kita laporkan ke KPK. Jadi KPK yang akan menentukan ini gratifikasi atau bukan. Tapi untuk tanda-tandanya itu adalah pemberian yang tidak wajar. Tapi kalau misalnya pada saat rapat dengan beberapa jadwal kita makan sama-sama secara umum ibaratnya secara umum itu pelajaran, itu bukan gratifikasi. Tapi pertama pemberian yang tidak wajar, walaupun diberikan secara sukarela, terus penerimanya adalah pejabat publik atau pegawai negeri sipil ataupun pokoknya pejabat publik yang nanti akan mempengaruhi keputusannya. Itu ciri-cirinya. Tanda-tanda ya. Kan kadang kita suka bingung nih Pak di lapangan misalkan. Nah, kenapa di SDM Muka Kantor Cabang Subang juga kita memiliki program namanya SDM Muka Calling. Jadi untuk seluruh pegawai, baik itu pegawai BPJS Kesehatan ataupun pegawai fasilitas kesehatan yang merasa kebingungan misalkan kalau misalkan ini gratifikasi atau bukan, ada namanya program BPJS SDM Muka Calling. Jadi bisa langsung menghubungi bagian SDM Muka Pak ya. Jadi nanti kita informasikan kalau itu termasuk gratifikasi atau bukan, boleh diterima atau bukan, seperti itu. Nah, perlu diketahui juga Mas Ivan, BPJS Kesehatan kan dari pusat sampai ke bawah, sampai ke daerah-daerah ada unit pengendali gratifikasi. Betul. Dan di daerah di kantor cabang itu bagian SDMUK adalah unit pengendali gratifikasi yang ada di daerah. Jadi kita sangat terbuka apabila ada yang bingung ini apakah gratifikasi atau tidak, bagaimana cara menolaknya. Kalau memang sudah diterima, bagaimana cara melaporkannya, bisa menghubungi kami di bagian SDMUK. Kerahasiaannya teruji Pak ya, terjaga. Nggak akan bocor. Misalkan saya ngelapor ke CA nih, terus dikasih tahu, misalkan nggak aman ya, terjaga ya. Apalagi sekarang KPK sudah memiliki aplikasi untuk laporan namanya DOL kalau tidak salah. Jadi jangan takut lah ya kalau misalkan ada di lapangan menumbuhkan praktek-praktek yang dianggap gratifikasi, bisa dilaporkan, nanti akan divalidasi mungkin Pak ya sama yang bersangkutan atau yang berhak untuk memvalidasi itu. Nah, itu saja mungkin Pak obrolan kita di siang hari ini. Tidak terasa sebetulnya masih banyak Pak yang ingin kita bahas. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bahas kembali Pak ya. Baik Sobat Sos, mungkin itu saja podcast episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih juga Oson atas ilmunya tentang pengendalian gratifikasi BPJS Kesehatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.